Oke, udah ready? Kita mulai sesinya. Ya, enaknya sambil interaksi ya, biar sambil diskusi. Oke, kita mulai mulai bahas soal. Ya, nomor 1. R dibagi S sama dengan 5. Maka R-nya berapa? Saat S-nya 2,2. Yuk, masih sederhana. Gimana nih? Jadi 5S bukan? Jadi 5S, iya. Oke, betul. 5 dikali S. Jadi 5 dikali 2,2. Oke, jawabannya yang mana? 11. Oke, 11 ya. Ada yang kurang jelas? Yang E ya. Ada yang tanya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Dari grafik pertidasaman yang penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir. Nah, yang diarsir yang ini. Oke, gimana? Masih ingat persamaan garis yang melalui titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y? Koefisien titik potong di sumbu Y itu jadi koefisien X ya. Titik potong di sumbu Y jadi koefisien Y ya. Jadi sama dengan, ini persamaan garis yang ini ya. Perkalian dari A dan B. AB. Itu kalau persamaan ya. Kalau ini kan karena ada daerah yang diarsir jadi pertidaksamaan. Oke, gimana? Ayo. Tandanya diganti mungkin. Kenapa? Tandanya diganti, iya nggak sih Kak? Tandanya diganti, oke. Jadi gimana? Kan kalau ini sumbu Y-nya kan min 3 ya. Berarti jadi koefisien X. Awalnya dulu ya. Min 3X, terus di sumbu X-nya 4 ya. Plus 4Y. Kalau kita kali, min 3 kali 4 jadi min 12 ya. Nah, kalau tadi kamu bilang tandanya diganti, artinya dikali negatif ya. Kalau ngikutin ini kan yang ini B ya. Oh, sorry. Min plus yang A ya. Tapi benar nggak lebih kecil? Gimana nentuin tanda pertidaksamaan? Lebih besar atau lebih kecil? Dikali 0 bukan sih, Pak? Kenapa? Dikali 0 bukan? Oh, dimasukin titik 0,0 maksudnya gitu ya? Iya. Oke, ini jadi 0. 0 dibanding min 12 itu lebih besar apa lebih kecil? Besar. Lebih besar. Ya. Tapi di pilihan jawabannya itu lebih kecil. Berarti yang A salah ya? Ini jebakan ya. Nah, tapi kalau pertidaksamaan ini kita kali dengan negatif 1, ya. Semua ruas kiri dan ruas kanannya kita kali min 1. Jadi apa? 3X, 3X min 4Y, min 4Y, terus min 12. tadinya kan lebih besar. Kalau dikali, tanda pertidaksamaan jika dikali atau dibagi bilangan negatif berubah jadi lebih kecil ya. Berarti yang C. Yang C, ya. Ada yang kurang jelas? Itu dikali min 1 dari mana Kak? Ini kan tadi kan kalau kita langsung masukin ke rumus yang di kotak ini, kan ke titik di sumbu Y-nya itu kan min 3. Jadi min 3X koefisien X ya. Terus 4 di titik potong sumbu X, jadi plus 4Y. Ya. Nah, sampai sini paham? Pakai rumus yang di kotak. Nah,
Tapi di pilihan gandanya, kalau kita masukin 0,0 itu harusnya lebih besar. Nah, sementara di pilihan A itu, ini lebih kecil, ya. Oke, ngerti Kak. Heeh. Nah, ada nggak cara tanpa harus uji titik tadi yang 0,0? Ada yang masih ingat? Jadi kita bisa lihat cuma koefisien koefisien Y-nya aja ya. Kalau koefisien Y-nya itu positif, ya, kalau yang diarsir di sebelah atas itu lebih besar. Kalau yang diarsir di sebelah bawah itu lebih kecil. Nah, kebalikannya, kalau koefisien Y itu negatif, ya, yang diarsir di atas, jadi berpikir negatif, di atas itu lebih kecil, di bawah lebih besar. Nah, untuk yang soal ini kan koefisien Y negatif, yang diarsir di atas. Nah, berarti lebih kecil. Ada yang kurang jelas? Cukup bisa dipahami? Bisa. Bisa, Kak. Oke, lanjut ya. Akar dari 136 dikurang 1/100. Jadi gimana nih? Ingat kalau penjumlahan atau pengurangan dengan pecahan yang penyebutnya berbeda harus kita apain dulu? Disamain. Ya, samain penyebutnya. Nah, 36 dan 100 kita samakan jadi berapa? Biasanya kita cari KPK kan? Ya. Kalau nyari KPK-nya agak ribet, kamu kaliin aja ya. Misalnya penjumlahan deh. 1/A tambah 1/B ya. Kalau nggak mau nyari KPK langsung dikali aja AB itu terus B kali 1 tambah A kali 1 ya. Ini kalau penjumlahan ya. Kalau di sini berarti gimana? 3.600. 3.600 ya. Tambah nolnya 2. Terus kali silang kan? 100 kali 1 itu 100. Dikurang 36 kali 1. Oke, dilanjut. Yep, 64/3.600. Oke, pembilang dan penyebut kita akarin jadi berapa? Akar dari 64, 8 per 8/600. 60 ya. Nolnya dibagi 2 jadi tinggal 1. Disederhanakan? 2/15. Yes, mantap. Yang A ya. Ada yang kurang jelas untuk soal ini? Cukup jelas? Lanjut? Apa gimana? Lanjut. Lanjut ya. Oke, 1/X ditambah 1/Y dibagi XY. Nah, pecahan dibagi, ada 2 tipe nih. Misalnya gini, 2/3 kita bagi 5. Satu lagi 2 dibagi 3/5. Nah, ini sama-sama angkanya 235, 235. Tapi beda nih, yang di atas 2/3 dibagi 5. Kalau yang bawah, 2 dibagi 3/5. Kalau yang atas ngerjainnya gimana? Kalau yang atas 3-nya turun ke bawah ya. 3-nya turun ke bawah. Jadi 2 dibagi 3 dikali 5. Kalau yang di bawah, ingat kalau dibagi pecahan kan dibalik jadi dikali ya. Nah, 5-nya naik ke atas. Kalau yang bawah itu 2 dikali 5 dibagi 3. Jadi jangan sampai ketukar ya. Nah, untuk soal yang ini ikut yang atas apa yang bawah? Yang atas. Yang atas ya. Oke, yang bawah. Jadi yang atas ini dijadiin sama kayak tadi tuh ya. Yang 1/X tambah 1/Y sama kayak tadi kan X per Y gitu ya. X tambah Y dibagi XY. Oke, jadi gimana nih? X-nya turun ya, Pak? Ya, ini turun betul. Jadi hasilnya apa? Yang B. Sip, ya. Yang B. XY turun jadi XY dikali XY ya, betul. XY kuadrat. Yang B. Ya, mantap. Ada yang tanya? Nggak ada? Lanjut ya.
Berikutnya, di antara sistem pertidaksamaan linier di bawah, ya ABCD ini, yang memiliki daerah penyelesaian tidak berada di kuadran keempat. Nah, ingat kalau di sistem Cartesius, ya, koordinat Cartesius, ini kuadran 1, ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, ini kuadran keempat. Ya. Kalau dibilang tidak berada di kuadran 4, berarti dia adanya di kuadran yang lain kan? Kuadran 1, 2, dan 3. Berarti di sini nih garisnya nih. Ya. Nah, karena pertidaksamaan, ya pertidaksamaan ada lebih besar, lebih kecil, berarti ada yang daerah yang diarsir ya. Karena daerah kuadran keempatnya nggak termasuk, berarti yang diarsir yang di atas ya. Kalau diarsir di bawah, ntar kuadran keempatnya masuk. Sampai sini bisa dilanjutin untuk memilih jawaban yang benar? Bisa. Ya, apa jawabannya kira-kira? Kan ingat, koefisien X itu titik potong di sumbu Y ya. Ini positif apa negatif nih? Halo? Positif. Positif ya. Kan tadi itu persamaannya. Ini sama dengan AB. Ini positif. Ini kebetulan di pilihan ganda semuanya positif. Sekarang lihat yang titik potong di sumbu Y-nya ini positif apa negatif? Negatif. Nah, ini negatif berarti ya. Oke, negatif Y. Jadi yang mungkin, mana yang mungkin? A sama B. A sama B ya. Nah, lihat di sini yang beda kan plus 12 atau min 12 gitu ya. Kalau di sini misalnya kan di sumbu X itu 3, ini 4 ya, min 4. 3 dikali min 4. Min 12. Nah, min 12 tapi kalau taruh di sebelah kanan kan, ya. Ini. Tapi karena pilihan gandanya ada di sebelah kiri, ya, min 12-nya kita pindahin ke sebelah kiri jadi Plus. iya. Jadi jawabannya yang B. sip. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Nggak ada, lanjut ya. Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah, ya ini yang diarsir 2 nih. Apa ya luas yang diarsir? Ayo. Ayo. Bisa digabungin yang diarsir? Kalau kita gabungin ke sini, jadi berapa banyak luas yang diarsir? 1/4. Yes, 1/4 dari luas lingkaran. Luas lingkaran apa sih rumusnya? Dikali R. Pi dikali R kuadrat. Oke. Jari-jari lingkarannya berapa nih? Yang besar yang kita pakai ya. 5. Oke. Berarti jawabannya yang mana? Dua 25/4 pi. Sip, mantap. Ya. Ini 5/25 kali 1/4 jadi 25/4 pi ya. Oke, jawabannya yang D ya. Ada yang kurang jelas? Nggak ada, kita lanjut ya. Berapakah nilai P tambah Q tambah R dibagi R jika diketahui P/3 sama dengan Q/4 sama dengan R/7? Oke, ide ngerjain soalnya gimana? Ayo, ada yang punya ide? Yang ini diurain dulu nih. Diuraikan jadi apa?
Ayo teman-teman. R. P per R ya, oke. P per R ditambah. Q per R. Q per R ditambah. R per R. R per R. R per Nilai R. P per R-nya dari mana? Nah, dari persamaan ini. Dibandingin ini ya. P per 3 sama dengan R per 7. Kan R sama 3-nya bisa tukar tempat tuh. Jadi P per R-nya berapa? 3 per 7. Yes. Kalau nilai Q per R-nya berapa? Dari sini ke sini. 4 per 7. 4 per Yes. 7. Oke. Kalau R dibagi R berapa? 71. 1 ya. Yang sebelah kiri ini kalau dijumlahin jadi berapa? 1. 1 juga ya. 1 tambah 1. Jadi jawabannya ya 2 ya. B ya. Ada yang kurang jelas? Udah. Cukup jelas? Terus, Kak. Lanjut ya. Kalau ada yang tanya langsung disampaikan aja ya. Oke, berikutnya. 24 kuadrat dikurang 23 kuadrat ditambah 22 kuadrat dikurang 21 kuadrat ditambah dan seterusnya. 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat, 2 kuadrat, 1 kuadrat. Oke, ada yang punya ide ngerjain soal kayak gini? Ingat rumus yang A kuadrat selisih kuadrat. A kuadrat dikurang B kuadrat apa ya? Ayo. Yang masih ingat rumusnya apa? A plus B, A plus B. Yes, A plus B dikali A min B ya. Sip, mantap. Jadi kalau yang ini kan selisih 2 kuadrat nih, ya kan? A kuadrat dikurang B kuadrat. Yang satu dijumlahkan, yang satu dikurangin ya. Kalau dikurangin jadi berapa? 24 kurang 23 berapa? 1. Berarti ntar satunya bisa diabain ya. Tinggal jumlahnya aja nih ya. Tinggal yang 24 tambah 23. Berapa? 47. Oke. Kalau yang ini berapa hasilnya? 43. Oke. Tambah seterusnya. Yang ini nih? 7. 7. Yang terakhir? 3. 3 ya. Kalau ada misalnya di sini tulis juga deh 6 kuadrat dikurang 5 kuadrat berapa? 11. 11. Sampai sini ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Nah, lihat nih, ini barisan ini bedanya berapa nih? Hah? 4. Iya, bedanya 4 semua ya. Jadi deret aritmetika nih karena bedanya sama. Ya. Bedanya 4. Ingat jumlah deret aritmetika, ada yang masih ingat rumus SN? Kalau suku pertamanya diketahui dan suku terakhirnya diketahui. Masih ingat rumusnya? N per 2 dikali apa? A tambah A plus A N tambah 1. itu. Ada 2 nih. Kalau suku terakhirnya belum tahu, pakai rumus yang N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali beda. Itu kalau suku terakhirnya belum tahu. Tapi kalau suku terakhirnya udah tahu, A ditambah suku terakhir. Iya, betul. Sip. Ya. Kita pakai rumus yang ini. Nah, tapi pakai rumus ini udah ada semua belum? Suku pertama udah ada. Suku terakhir udah ada. N-nya udah ada belum? Belum. Udah. Udah. N-nya tuh berapa suku? Nah, ini berapa suku? Belum ada ya. Cari N-nya, suku terakhir 47, dikurangi suku awalnya kan 3, dibagi bedanya 4, ditambah 1. Gitu. 47 kurang 3 berapa? 44 dibagi 4, 11, ditambah 1. 12. Sip. Oke, berarti ini yang ditanya kita S12 suku ya. Dimasukin ke rumus yang di kotak. 12 dibagi 2, terus suku pertamanya tadi 3, ditambah suku terakhirnya 47. Oke, gimana nih hasilnya? 6 kali 50. Mantap. Jadi berapa? 300. Wis, keren. Ada yang kurang jelas? Mantap. Ada yang kurang jelas?
Ada yang tanya? Jadi misalnya ada soal lagi nih, misalnya 37 kuadrat dikurang 35 kuadrat. Nah, jangan buru-buru dikuadratin, kelamaan pakai rumus yang ini ya. Jumlahnya berapa nih? 37 tambah 35? 72. 72. Selisihnya berapa? 2. 72 dikali 2, 144 gitu ya. Oke, ada yang tanya? Enggak, lanjut ya. Perhatikan gambar. Jika sudut dalam derajat ditanya X tambah Y tambah Z. X tambah Y tambah Z. Gimana cara ngitungnya nih? Gimana cara ngitungnya? Gimana tuh A? Biar dapat A. Kurang 180. 180 kurang 130 ya? Tapi logikanya gimana nih? Kalau jumlah sudut dalam segitiga berapa derajat? 180. 180. Misalnya ini sudutnya A ya. Ini misalnya sudutnya B. Nah, yang segitiga kecil, A ditambah B ditambah 130, itu kan jadi 180. Berarti A tambah B-nya berapa? 130 tambah berapa jadi 180? 25. Kok 25? 50. 50. Iya nggak? Kan A tambah B-nya nih ya. 130 tambah 50 jadi 180. Oke nggak? Sekarang kita lihat segitiga yang besar ya. Segitiga yang besar kan sama nih, jumlah sudutnya yang ini X ditambah yang ini ditambah ini jadi 180 juga kan. Jadi X ditambah Y tambah A terus tambah sudut yang kanan atas ditambah B tambah Z itu 180. Tadi A tambah B-nya di atas berapa? 50. Nah, 50 ditambah berapa jadi 180? 130. Yoi. Ada yang kurang jelas? Mantap. Mantap. Masalah kan Kak? Jadi kalau bentuk soalnya seperti ini kan cara penurunan rumusnya ya. Kalau ketemu soal kayak gini, kamu bisa langsung dapat jawabannya ya. Iya nggak? Ya, misalnya segitiganya, ujungnya di atas deh, gitu ya. Ini A, B, C, ya. Kalau di sini 150, berarti A tambah B tambah C-nya berapa? 30. Pakai cara yang tadi. Kan tadi nih. X tambah Y tambah Z kan dapatnya ini. Kalau ini, A tambah B tambah C-nya berapa? Iya langsung 150 dong. 150. Iya betul ya. Jadi ntar kalau dapat soal kayak gini bisa langsung jawab nih. Tapi cara penurunan rumusnya seperti ini ya. Penurunan dapetin jawabannya. Ada yang tanya? Nggak ada, lanjut ya. Oke, berikutnya. Jika X sama dengan 2Y, Y-nya sama dengan 1, maka nilai dari ini berapa? Ayo, idenya gimana? Masukin variabelnya. Ya, masukin. Kalau Y-nya 1, berarti X-nya berapa? 2A gimana? Iya, kan di sini ada X sama dengan 2 dikali Y. Berarti 2 dikali 1, 2 ya. Oke, dimasukin ke persamaan. Yang dikurung yang di atas, paling kiri berapa? Ini. 4 dikali? Kali 4. Ya, 4 kali 4. Dikurang? 4. Oke, sip. Kurung yang tengah? 1 tambah 4. 1 tambah 4. 1 tambah 4. 5. 5 ya, 1 tambah 4. Oke, yang paling kanan? 3. 3 ya, 3 kali 1. Oke, yang bawah sebelah kiri? 3. Ya, 1 tambah 2, 3. Yang sebelah kanan? 1. 1. Oke, mana yang bisa disederhanain? 3 sama 3. 3 sama 3. Oke, ini 1 bisa diabaikan. Jadi yang ini berapa tuh? 12. 12 dikali
5, Oke. 60. Wah, mantap. Mantap ya. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, bisa lanjut ya. Nomor berikutnya. Pada gambar di bawah, garis M sejajar N ya. Yang ini sejajar. Jika U tambah V tambah Y-nya 200, maka nilai ya. Nilai W tambah Z. W tambah Z itu yang ini. Ada dalam satu segitiga. Berarti kita perlu cari yang ini nih ya. Karena jumlah sudut dalam segitiga kan tadi 180 ya. Nah, sudut yang saya buletin ini sama dengan sudut yang mana? Ingat bertolak belakang ya. Bertolak belakang itu sama. V. V ya. Oke, berarti V nih ya. Kita cari V-nya ntar dapat W tambah Z-nya ya. Karena kan V tambah W tambah Z itu 180 ya. Dapat dari mana V-nya? Nah, ini ada nih ya. V-nya ada tuh. Kan V ditambah U tambah Y itu 200 ya. Berarti cari U tambah Y-nya dapat dari mana biar bisa dapat V. Ini ada Y, ada Z. Y tambah Z berapa derajat? 180. Iya kan lurus, ya kan? Iya. Kalau lurus, ini A tambah B-nya 180, betul ya? Nah, si nilai Z itu sama dengan nilai yang mana? Y. U, iya. Kenapa Z sama dengan U? Karena sahadap. Ya, karena dia sahadap. Kalau sahadap itu sama nih, Z sama U ya. Ini juga sahadap nih, yang X sama X sahadap ya. Nilainya sama. Yang ini sama ini sahadap. Ini sama ini nilai sahadap ya. Ini yang kotak sama yang kotak. Oke, berarti si Z itu sama dengan U. Ya. Si Z sama dengan U. Tadi kalau lurus kan U tambah Y berapa derajat? 180. Yoi. 180 ditambah berapa nih biar jadi 200? 20. Nah, berarti V-nya 20 deh. Ya. V-nya 20 derajat. Nah, kalau V-nya 20 tadi jumlah sudut dalam segitiga. Ya. W tambah 180. W tambah Z tambah V-nya kan 180 ya. Si V-nya udah ada 20 nih. 20 ditambah. Ya, sip, mantap. W tambah Z itu kan 180 kurang 20 ya. Jadi 60. 160. Oke, ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Lanjut, Kak. Lanjut. Mantap. Nomor berikutnya. Bilangan 2 pangkat 32 dikurang 1 dapat dibagi oleh dua bilangan. Oleh dua bilangan antara 10 dan 20. Nah, kedua bilangan tersebut berapa nih? Bisa dipahami soalnya? Maksudnya contoh gini, ilustrasinya. A itu B dikali C dikali sesuatu deh, misalnya gitu ya. Nah, A itu kan bisa bisa dibagi B, A itu bisa dibagi C ya. A itu kelipatan B atau A kelipatan C. Yang kita cari ini dua bilangan ini. Oke, kita cari. Sekarang tadi kan kita udah dapat tuh yang selisih 2 kuadrat kan A plus B kali A min B, ya kan? Tapi tidak selalu kuadrat. Misalnya 2 pangkat 10 dikurang 2 pangkat 4. Nah, ini kan dua-duanya kuadrat nih ya. 2 pangkat 5 dikuadratin sama 2 pangkat 2 dikuadratin ya. Kita bisa urain jadi yang ini diakarin ya, dibagi 2 pangkatnya, 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 dikurang 2 pangkat 2 gitu ya. Jadi kalau yang 2 pangkat 32 ini kan 2 pangkat 16 yang dikuadratkan ya. 1 kuadrat. Jadi kalau kita uraikan jadi apa nih? 2 pangkat 16. Yes, 2 pangkat 16 dikurang 1 dikali 2 pangkat 16 dikurang 1. Tambah, yang 1 kurang 1 tambah ya. Yang tambah saya taruh di belakang karena kan yang bisa diuraikan kan yang selisih ya, yang kurang. Oke, yang ini kita uraikan lagi. Jadi apa?
Yang 16 kita bagi 2. 2 pangkat? 2 pangkat 8. Iya, 2 pangkat 8 dikurang 1 dikali 2 pangkat 8. 8 ditambah 1. Yang ini tetap ya, yang 2 pangkat 16 ditambah 1 ini tetap. 2 pangkat 8 masih gede nih ya. Kan yang dibutuhin angka yang di antara 10 dan 20. Ini kita uraikan lagi yang 2 pangkat 8 min 1. 4 min 1. Yes, 2 pangkat 4 min 1. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 plus 1. Ya, yang ini tetap nih ya. 2 pangkat 8 tambah 1 dikali 2 pangkat 16 tambah 1. 2 pangkat 4 berapa ya? 2 pangkat 2. 8. Oh, 16. 16. 16 dikurang 1? 15. Nah, kalau 16-nya ditambah 1? 17. 17 ya. Yang ini tetap ke bawah. Nah, udah dapet deh. 2 bilangan antara 10 dan 20. Jadi jawabannya yang mana? C ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Oke. Lanjut ya. Ada yang tanya? Nggak ada ya? Lanjut. Oke. Wah, ini soalnya angkanya seru, pecahan. Untuk menjaga stamina sebagai antisipasi penyebaran COVID-19, ibu-ibu membuat empon-empon atau minuman rempah-rempah. Bu Yani membuat 1/4 kilogram jahe dan 1,5 kilogram lengkuas, harga 100.000. Misalnya jahe itu X, lengkuasnya Y ya. Ini jadiin pecahan biasa 1/4 itu berapa? 1/4 jadiin pecahan biasa? 5/4. Yes, 5/4 X ya. Ditambah 1/2 Y. Harganya 110.000. Oke. Sedangkan Bu Rita membeli 1/5. Ini kayaknya 1,5 nih salahnya. 1,5 kilogram jahe dan 2 kilogram lengkuas. Yang 1,5 dijadiin pecahan biasa berapa? 3/2. Sip. 3/2 X ditambah 2 kilogram jahenya. Seharga 155.000 ya. Di toko yang sama. Bu Lia memberi 3/4 kilogram jahe. Si Bu Lia tuh 3/4 X ya. Ditambah 1 kilogram jahe tambah Y. Berapa yang harus dibayar Bu Lia? Nah, ini mesti berapa? Kita harus ngitung apa? X dan Y-nya ya. Gimana cara ngitungnya nih? Diapain? Eliminasi ya. Eliminasi dengan cara membuat sama koefisien X atau koefisien Y. Mana yang lebih gampang disamain koefisiennya? X apa Y? Yang Y ya. Biar sama, dikali berapa nih persamaan yang pertama? Setengah, biar jadi 4, dikali berapa? Kali 4 ya. Oke, 5/4 dikali 4 berapa? 5X. 5X. Setengah dikali 4 tadi udah jadi 2Y ya. 110-nya kita kali 4. 440. Bukan itu 100.000 ya, Kak? Apa-apa? Bukannya itu 100.000 ya tulisannya? Oh, itu 100 ya. Oke, thank you. 100 dikali 4, 400.000 ya. Sip. Oke, yang ini 400 kan lebih besar dari 155 ya. Kita kurangin, yang bawah kurang atas ya. Dikurang. 5 itu kan berapa per 2? 5. 10/2. 10/2 dikurang 3/2. 7/2. 7/2. 7/2 X sama dengan Y-nya udah coret ya. 400 dikurang 155. 245. 45. Oke, mantap ya. Berarti X-nya, ini kan kita kali 2 kan? Iya nggak? 2 Iya. dikali 245 berapa? 490. Ya, 490 kita bagi 7. Ini ribu ya. 70. 70.000. Ya, 70.000. Kita substitusi ke sini nih ya. 70.000 dikali 5. 350. 350 ditambah berapa jadi 400? 50. 52 dikali berapa jadi 50? 25. Oke, Y-nya 25.000 ya. Tinggal kita substitusi ke sini nih ya. 3/4 X-nya 70.000. Ribunya saya nggak usah tulis deh ya. Ditambah Y-nya 25. 70 dibagi 4 berapa? 15. 15 itu 60 ya. Tambahin 2.500 kan, 10-nya tambahin 4, 2.500. Jadi 15 tambah 2.500?
17,5 ya. 17,5 kita kali 3. 52,5. 52. Iya. 52,5 ditambahin 25. Jadi berapa tuh? 7,5. 77.500. Iya. Jawabannya yang B. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Jelas. Cukup jelas ya. Mantap komennya. Oke, lanjut kita. Ke nomor berikutnya ada barisan bilangan 1, 4, 10. Lalu yang ditanya, terus 46, 94, 190, terakhir 382. Nah, berapa nih angka yang titik-titik ini? Berapa? C. C itu 22. Gimana caranya biar dapat C? Ayo. Siapa tadi tuh yang C? Hah? Aja. Ya, gimana caranya ya? Ayo kita, gimana? Ayo, gimana? Ini 5 orang bisa dapetin sama-sama C misalnya kalau jawaban yang benar, tapi bisa aja 5 orang itu caranya berbeda, ya. Tinggal mana yang enak, ya. Ayo, Eja dapetnya gimana tadi? Atau yang lain ada yang punya ide, ayo. Begini, oke. Ayo, Eja. Mana aja? Ayo, Zia, ayo. Pasti bisa aja. Aizia. Tapi ngitungnya ngasal ini, Pak. Nggak apa-apa. Ngasalkan saya bilang 5 orang bisa caranya beda-beda. Ayo, gimana? Oh iya, betul. Hah? Kamu gimana? Saya hitungnya 1 ke 4 tambah Ya. 3. Iya, 3. Oke, kalau ini? 4 ke 10 tambah 6. Yes. Terus itu 10 ke selanjutnya tambah 12. Oh, 12. Ini 24 Terus itu. selanjutnya ke 46 tambah 24. Oh, kali 2 ya? Iya. Wes, keren. Mantap, Pak. Mantap kamu, Ja. Emang paling mantap saya, Pak. Jadi 10 tambah 12, 22. Iya. Ada yang cara lain? Nggak apa-apa, ini oke banget ya. Cara lain bisa aja gini. 1 dikali 2 berapa? 1 kali 2? 2. 2, Pak. Terus hasilnya ditambahin 2. 4. Ya, 4 kali 2, 8 tambah 2. Sama juga, ntar 10 kali 2 tambah 2, 22. Ya. Atau ada juga misalnya 1-nya ditambahin 1. Terus hasilnya dikali 2. 1 tambah 1, 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5 kali 2, 10. 10 tambah 1, 11. Terus dikali 2. Ya. Jadi tinggal pilih mana yang enak aja ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ya. Berikutnya 3, 6, 9, 5, 25, 31, 24. Ini ada yang naik, ada yang turun nih. 25, 25, 31, 24. Yuk, gimana? Ini ada yang naik turun. Bisa bukan pola 1 atau pola 1 dari sini ke sini ya. Atau juga bisa bukan lengkap-lengkap misalnya. Kadang ada barisan bilangan dikali dengan bilangan berurutan ya. Bilangan berurutan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tapi operasinya sama. Misalnya kali 1 tambah 2 kurang 3 misalnya gitu ya. Atau dioperasi dengan bilangan yang sama berurutan tapi mulai dari 2 atau mulai dari 3 misalnya gitu. 3 ke 6 kan kemungkinan bukan 1 ya. Bisa juga 2 dikali 2. Ini 2, ini 3, ada hubungan sama 3? Ada ya. 9 sama 5, ada hubungan sama 4? Ada juga nih.
Oke, tinggal operasi matematikanya gimana? 2, 3, 4, 5 nih, sorry. 5, 6, 7, 8. Ayo, cari operasi matematikanya gimana? Ayo, cari apa? Operasi kali apa 2. tambah, apa kurang? Kali 2 tambah 3. Kali tambah Minus 4. minus. Kali tambah minus. Kali. Berarti yang terakhir itu 24 dikali 8. Berapa jawabannya? Lihat ujungnya. 192. Yes, 192. Ada yang kurang jelas? Nggak ada? Lanjut ya. Oke, pola bergambar. Yang ditanya nilai X, berarti di posisi 15. Kamu lihat pola yang sebelah kiri untuk dapetin 15, gimana? Nanti berlaku untuk cari X. Ada yang dapat? Kalau 9 kali 20 berapa ya? 180. Nah, kalau 12 kali 15? 190. 180 juga ya? Ya nggak? Berarti kalau ini dikali ini sama dengan ini kali ini. Atau 15 itu 9 dikali 20 dibagi 12 ya. Kan 12 itu kan 3 kali 4 ya. 9 bagi 3 itu 3. 20 dibagi 4 itu 5 ya. 3 kali 5, 15. Berarti si X-nya dengan pola yang sama, yang atas dikali 20. kan. Dapat berapa? 20 ya? Ya. 25 kali 12 dibagi 15. 15 itu kan 5 kali 3 ya. 25 bagi 5 itu 5. 12 bagi 3 itu 4. Ya. 5 kali 4, 20. Yup. B ya. Ada yang kurang jelas? Lanjut ya. Oke, untuk dapatin nilai X, X-nya di posisi 72. 72 itu dapatnya dari mana? Belas kurang 7 kali 9. Wis, mantap. Mantap. Jadi 8 kali 9, 72. Ya, oke. Dengan cara yang sama berarti? Gimana? 88. Yep, 24 kurang 16. Hasilnya dikali 11 ya. 24 kurang 16 itu? 8. 8 ya. 8 kali 11? 88. 88. Oke, keren, keren. Ya. Oke, lanjut. Tentukan nilai X. X-nya di posisi 5. Gimana cara dapetin 5? Hmm. 12 bagi 6. Kalau dibagi ini 2 ya. Kalau 25 dibagi 10, 2,5 ya. 2,5 kali 2? 5. 5 ya. Nah, berarti kan ini kalau dibagi ini di atas nih. 12 sama 25 ada di atas. 6 sama 10-nya di bawah. 12 dibagi 6? 2. 2 ya. Kalau ini sama-sama kita bagi 5. Atau 2 dikali 25 berapa? 50. Dibagi 10? 5. 5 ya, cocok ya. Kita berarti dengan pola yang sama, berarti yang ini dikali nih ya. Terus dibagi yang bawah. Berarti berapa kali berapa? 14 kali 30. Di sini 7 kali 10 ya. Ini 30 bagi 10 coret. 14 bagi 7? 2 kali 3? 6 ya. Oke. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya?
Nggak ada? Oke, lanjut ya. Banyak kamar di Hotel M adalah 10 kurangnya dari 2 kali banyak kamar di Hotel N. Ya, jadi persamaannya gimana? M sama dengan? Ayo. Kan 10 kurangnya tuh. 10 kurang 2N. Kurang 10 dari 2N. Ya kan? 2 kali kamar N. Gitu. Kurang 10. Ya nggak? Kan kurangnya 10. Berarti kurang 10. Kurang 10 dari apa? Dari 2 kali banyak kamar N. Ini 2N. Ya. Berikutnya jumlah kamar hotel M dan N adalah 200. Berarti persamaannya apa? M plus N sama dengan 200. Mantap. Oke, sip. Manakah pernyataan di bawah ini yang bernilai benar? Oke, coba cari berapa sih M, berapa N-nya. Gimana? Ini kalau 2 ini kita pindah kiri jadi apa? min 2N. Jadi min ya. Jadi min 2N sama dengan min 10. Gitu kan? Bisa dieliminasi? Bisa. Ya, yang bawah kurang yang atas ya. N dikurang min jadi tambah. N tambah 2N? 3N. 3N. Sama dengan berapa? 210. Ya, berarti 210. Berarti N-nya berapa? 70. N-nya 70. 70 ditambah berapa jadi 200? 130. Yes. Nah, M-nya 130, N-nya 70. Jadi kesimpulannya yang mana nih yang benar? Yang 1 dan 4. 1 benar nggak? M lebih kecil dari N? Salah. 1 salah, pasti salah berapa? Tuh, 1 pasangannya sama 3 selalu tuh ya. 3 pasti salah ya. Yang B, yang 2. Di M-nya 70, betul nggak? Yang 70 tuh yang N ya, bukan M. Oke. 1, 2, 3 salah, pasti 4 yang benar ya. 4. Jadi jawabannya yang D ya. Ada yang kurang jelas? Nggak ada? Ada yang kurang jelas? Lanjut ya. Sebuah garis M terletak melalui titik min 1,4 dan tegak lurus dengan garis ini. Di antara titik berikut yang melalui garis M, ya. Garis M tadi tegak lurus sama ini melalui titik min 1,4. Gimana cara nyari persamaan garis yang tegak lurus sama ini dan melalui min 1,4? Ayo, yang ingat caranya gimana? Halo? Hah? Caranya gimana? Halo guys. Ada yang masih ingat persamaan garis? Kalau di sekolah mungkin cari M1 dulu sini ya. Ini M1. Setelah M1 dapat kalau tegak lurus berarti minus kebalikannya. Ya nggak? Terus baru nyari persamaan garis. Kalau M-nya dapat udah ada titiknya nih. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Masih ingat? Masih. Ya. Tapi cara praktisnya gini. Kalau sejajar itu koefisiennya sama ya. 2X plus Y juga. Kalau sejajar. Karena ditanya tegak lurus, koefisiennya tukar tempat. Ya. Ini kan 21. Jadi terbalik 12. 12. Ya, kalau tadi tandanya sama, ini sama-sama plus, yang tegak lurus beda, 1 plus 1 min, ya. Tinggal cari konstantanya. Sampai sini ada yang kurang jelas? Konstantanya lihat titik ini dimasukin ke sini ya. X-nya min 1. Y-nya 4. Min 2 kali 4 min 8. Min 1 min 8 jadi berapa? Min 9. Nah, persamaan garisnya jadi X min 2Y sama dengan min 9 ya. Tinggal kita cek yang 1. Masuk nggak di sini? X-nya kan 1 tuh ya. 1 dikurang 2 kali 5 ya. Di sini nih. 2 kali 5 berapa? 10. 1 kurang 10? Nah, berarti 1,5 ada di garis nggak? Ada. Kan cocoknya. Betul ya. 1 benar berarti berapa yang benar? 3 pasti benar ya. Kita cek yang kedua. X-nya min 3, Y-nya 3. Kita masukin X-nya min 3. Dikurang 2 dikali 3. Nih, berapa?
6 ya? 6. Ah, betul. Min 3 min 6 jadi berapa? Min 9. Min 9. Min 9. Cocok nggak? Cok. Sama. Cocok. Berarti 2 benar ya. Kita cek yang keempat. X-nya min 7, Y-nya 2. X-nya min 7. Dikurang 2 dikali 2. 4. Jadi berapa? Min 11. Nah, berarti titik itu ada di garis nggak? Enggak. Enggak ya. Jadi jawabannya 1, 2, 3 yang benar. Apa jawabannya? A. A ya. Oke, ada yang kurang jelas? Nggak ada, lanjut ya. Perbandingan karyawan laki-laki dan perempuan 7:8. Ya. Berapakah banyaknya seluruh karyawan di perusahaan tersebut yang mungkin? Nah, kalau jumlah seluruhnya kan ditambahin nih. Ya, jadi berapa bagian? 15. Iya, 15. X lah ya, karena kan cuma perbandingan doang. Jadi mana nih yang dari 1, 2, 3, 4 yang kelipatan dari 15? 1 bisa nggak? Bisa. 60. Ya, betul 1. Kalau 1 benar, berarti mana yang benar? 120. Oke, kalau 2, 80 kelipatan 15 nggak? Enggak. Enggak ya. 4 pasti salah. Jadi jawabannya? 1 dan 3. C. Yes, 1 dan 3. B ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut lagi. Jika M sebuah bilangan positif ya, positif. Dan M lebih besar dari M kuadrat, mana pernyataan yang benar? 1 benar nggak nih? Ini tinggal dibalik aja nih. Kalau dibalik jadi apa? M kuadrat lebih kecil dari M, ya kan? Jadi 1 benar apa enggak? Benar. Benar. 1 benar. Mana lagi yang benar? 3 benar. Ya. Tadi kan M-nya positif, ya enggak? Iya. M lebih besar dari M dibagi 3 enggak? Bisa enggak pakai logika? Hah? M-nya pasti lebih besar dari M per 3 enggak? Iya kan, bilang positif dibagi 3 pasti tetap lebih besar ya. Oke enggak? 4. Kalau bilang positif dipangkatin 3 pasti positif enggak? Iya. Iya, jadi semuanya benar ya. Tapi kalau mau ngurain, ini tadi pakai logika. Kalau kita mau ngurain, M-nya pindah ke kiri ya. Jadi min M kan. Ini sama-sama ada unsur M. M-nya kita keluarin. Jadi apa? M kuadrat dibagi M. 2M. Jadi M ya. M dibagi M 1. Nah ini kan pembuat nolnya 0 dan 1 ya. Karena lebih kecil itu, berarti si M itu terletak di antara 0 dan 1. 0 dan 1. Jadi kan pecahan nih ya. Anggap aja misal contoh, misal M-nya setengah ya. Kamu tinggal masukin ke 1, 2, 3, 4. Itu cara nyari M-nya ya. Oke, ada yang kurang jelas? Lanjut ya. Perhatikan gambar AD sejajar BC sejajar F. AD itu yang tegak, EF tegak, BC tegak. Berarti yang tegak-tegak sejajar ya. AD-nya 16 yang ada di gambar. Berapakah panjang EF? Nah, ini yang ditanya ini. Ya. EF itu yang ini ya. Ini misalnya X deh. Gimana cara nyari panjang X? Ada yang masih ingat? Kalau ini A, ini B misalnya. X-nya apa? Ada yang masih ingat? Kalau A sama B-nya diketahui, A kali B dibagi A tambah B. Ya, ini cara praktisnya ya. Sebenarnya dengan rumus kesebangunan ya. Nanti diturunin jadi ini. Oke, yang pertama, jarak A ke B-nya diketahui. Yang bawah nih. Kalau A ke B-nya diketahui, X-nya bisa dicari nggak? Ya, belum cukup ya. Kecuali ada AF diketahui, AB diketahui. Ini nggak cukup. Yang kedua, kalau BC-nya diketahui. BC itu yang ini nih, yang B nih. Bisa ngitung panjang X? Iya kan, A-nya udah diketahui. Iya kan? Kalau A diketahui, B diketahui, bisa pakai rumus yang di kotak ini ya.
Jadi 2 cukup ya. Kalau 1 nggak cukup, 2 cukup, jawabannya apa? B. Oke. Satunya nggak cukup. Ini 2 cukup ya. Satunya nggak cukup. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Oke, lanjut. Apakah nilai X-nya 8? Nah, dari pernyataan 1, X kuadrat min 11X tambah 24. 8 memenuhi ini nggak? Gimana cara nilai X-nya? Cari nilai X-nya. Halo. Di? Faktorin. Ya, faktorin. Berapa sama berapa? Berapa? X min 8, X min 3. X min 8, X min 3. Mantap nih. Ini berapa nih? Berarti X-nya? 8. 8 sama? 3. Berarti 8 benar nggak? Benar. Cukup berarti ya. Kalau yang keduanya gimana? Ayo, yang keduanya gimana nih? Min 10 tambah 10. X min 8, X plus 2. Wih, jago memfaktorkan. Berarti ini berapa X-nya? 8. 8. 8 bisa juga berarti ya? Iya nggak? Berarti yang kedua cukup nggak? Cukup ya. 1 cukup, 2 cukup. Jawabannya yang mana? Yang C ya. 1 pernyataan saja tidak cukup. Oh, ini kalau yang C ini kalau harus digabung ya. Ini yang 1 cukup, 2 aja cukup ya. Oh iya. Yang D ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Perhatikan gambar ABC, segitiga ABC. Berapakah panjang BC? Ini yang ditanyain ya. Kalau AD-nya diketahui, bisakah menghitung panjang BC? Ingat jumlah sudut dalam segitiga berapa derajat? 180. Nah, kalau ini lurus nih ya. Lurus. Kalau di sebelah kanan 2X, berarti yang di sini berapa nih? Kan 180 dikurang 2X ya, karena lurus kan? Ya enggak? Oh, iya. Nah, misalnya ini sudut Y nih ya. Berarti jumlah sudut dalam segitiga, berarti kan X ditambah 180 min 2X ya. Ditambah yang Y ini, kan harus 180 kan? Oke enggak? Oke. Ya. Ini 180 ada di kiri, ada di kanan coret ya. X dikurang 2X jadi apa? X. Min X. Min X. Kalau kita pindahin ke kanan, jadi apa? X. X ya. Berarti Y-nya sama dengan X. Nah, kalau sudut X sama sudut Y-nya sama, berarti sudut segitiga ABD-nya segitiga apa? Bukan. Sama kaki, ya kan? Ya enggak? Kalau sama kaki berarti kan sisi ini sama dengan sisi ini, ya. Nah, di sini 2X sama 2X sama nih. Berarti sama kaki juga. Berarti panjang BC sama dengan BD, ya. Jadi kesimpulannya si AD itu sama dengan BD, ya. Sama juga dengan BC. Berarti kalau AD-nya diketahui, ya. AD diketahui, bisa ngitung BC? Bisa. Bisa, ini kan sama ya. Berarti cukup. Nah, yang kedua, kalau X-nya diketahui, 36. Bisa ngitung BC nggak? Berarti kan sudutnya diketahui nih. Semua sudutnya diketahui. Tapi panjang sisinya bisa dihitung nggak? Ingat, 2 segitiga sebangun ya. Sebangun kalau sudutnya sama ya. Ini sama. Ini pasti sama juga ya. Tapi apakah panjang sisi ini sama ini sama? Beda. Beda ya. Jadi sudutnya diketahui nggak cukup buat ngitung panjang sisi ya. Oke, 1 cukup, 2 nggak cukup. Berarti jawabannya yang mana? Sip. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Segi 4 ABCD berada pada lingkaran yang berjari-jari 5. Ya.
berapakah keliling segi 4 ABCD kelilingnya? Nah, keliling segi 4 ABCD kan harus ada AB-nya ya. AB ditambah ini BC ya. Ditambah CD, ditambah DA ya, atau ditambah AD. Berarti harus ada kita tahu 4 sisinya kan? Yang pertama, AB-nya diketahui nih, AB-nya 6, CD-nya 8 ya. AB-nya diketahui ini 6, CD-nya yang ini diketahui juga. Bisa ngitung kelilingnya? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Gimana cara ngitung AD sama BC yang belum diketahui? Bisa nggak ngitung AD sama BC yang belum diketahui dari soal? Sisinya sama nggak sih, Pak? Apanya yang sama? Hah? Panjang sisinya. Enggak, kan nggak ada aturan, nggak ada ininya keterangan. Kalau dikasih keterangan ini layang-layang misalnya langsung enak ya. AB sama dengan AD. Ini nggak ada keterangannya. Jadi karena nggak ada keterangannya nggak cukup ya. Nah sekarang tapi kalau AC-nya diketahui, AC-nya adalah diameter. Ya, AC ini diameter. Jari-jarinya ketahuan. Jari-jarinya ketahuan. Berarti si diameter bisa kan? Diameter kan 2 kali dari jari-jari ya. Berarti si AC ini AC ya. 2 kali 5, 10. Ya. Kalau AC-nya diketahui, bisa nggak ngitung kelilingnya? Bisa. Bisa. Gimana caranya dapetin AD? AB, BC, CD? Gimana caranya? Kalau Pitagoras. Tapi kan kalau pakai 2 aja, kan kalau lihat yang 2, 1 ditutup ya. 1 ditutup. Yang 1 berarti dianggap nggak diketahui. Cuma tahu diameternya aja sama jari-jari. Bisa nggak nyari yang lain? Nggak cukup ya. Tapi kalau digabung gimana kalau digabung? Nah, baru yang tadi yang kamu bilang tadi Pitagoras ya. Kalau ini diameter ya, ini berarti siku-siku nih ya. Siku-siku. Berarti semua sisi-sisi yang lain bisa dihitung ya. Jadi kalau digabung cukup. Nah, kalau satu masing-masing nggak cukup berdiri sendiri, tapi kalau digabung cukup. Jadi jawabannya yang mana? D. Apa? D, eh? C ya, 2 pernyataan bersama-sama ya. Kalau satu aja nggak cukup. C jawabannya. Ada yang kurang jelas? Mantap. Ada yang kurang jelas? Mantap. Lanjut. Rata-rata 7 bilangan yang berbeda 8. Ada 7 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rata-ratanya 8. Berarti jumlahnya berapa? 7 kali 8 ya. 56. Bilangan terkecilnya min 10 nih. Ini berarti yang ini min 10. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? P-nya bilangan terbesar yang mungkin. Nah, kalau misalnya disusun dari yang kecil sampai yang besar, ya. Ini yang tanya P-nya di sini nih, ya, bilangan terbesar. Supaya P-nya makin jadi terbesar, berarti ini harus jadi terkecil ya. Yang terkecil. Kan dibilang bulat berbeda nih ya. Berarti ini berurut aja. Ini min 9, ini min 8, ini min 7, ini min 6, ini min 5. Yuk kita jumlahin. Min 10 sampai min 5 jadi berapa? 7 sama 8? Halo? 7 sama 8? Minus 15. 15. Kalau 6 sama 9? 15. Nah, 15 sama 15? 30, 45. Yes, berarti min 45 ditambah P sama dengan 56. Berarti P-nya berapa? 9. Kan pindah ruas ke kanan. Iya ditambah ya? Iya, ditambah. 100? 111. 111 apa 100? 101. Iya. Si P-nya 101, si Q-nya 90. Berarti hubungannya gimana? Q lebih kecil daripada P. Yang B. P itu Q lebih besar, Mbak.
P lebih besar daripada Q. P lebih besar dari Q. Jadi jawabannya yang mana? A. A ya. A. Oke, jangan sampai ntar kita ngitungnya udah bener, pas salah milih jawabannya ya. Sayang ntar. Ada yang kurang jelas? Enggak. Oke, lanjut ke nomor 28. Ayo, tinggal dikit lagi nih. Diketahui pada garis bilangan R lebih kecil dari S. R-nya lebih, kalau di garis bilangan, kalau lebih kecil berarti di sebelah kiri ya. Ini R, S-nya di sebelah kanan. P, titik tengah dari R dan S. Oh, P-nya tengah-tengah nih. Ya. T adalah titik tengah dari P dan R. Ini ada titik T. Manakah hubungan yang benar? P-nya jarak S ke T dibagi T ke R. Anggap aja kita misalnya di sini X deh. Berarti T ke P-nya berapa? Hah? Ini kan tadi T-nya titik tengah, R ke P. 2X. T ke P kan sama, kalau kanan tengah-tengah kan? Iya nggak? Ini X. X. Berarti P ke S-nya? 2X. Yoi. Nah, P-nya itu S ke T. S ke T berapa? 3X. 3X dibagi T ke R. Berapa? X. X. Berarti dibagi jadi berapa? Sederhanain? 2. 3. Ya, coret X-nya kan. P-nya 3, Q-nya 2. Berarti hubungannya gimana? P lebih besar daripada P lebih besar daripada Q. Oke, berarti pilihan jawabannya apa? A. A. Mantap. Mantap. Ada yang kurang jelas? Ini Alfiansa cuma bilang mantap-mantap doang nih. Hah? Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Lanjut ya. Oke. 2 buah persegi panjang, luasnya 50 dan 40 cm. Kezia keluar masuk aja nih. Luas daerah yang tidak diarsir 30. Ya. Yang kiri luasnya persegi panjang 50, yang kanan 40. Yang tidak diarsir 30. Nah, si P itu luas yang diarsir. Ada yang masih ingat rumus luas yang diarsir? Ada yang masih ingat? Luas 1, luas persegi panjang 1, ditambah luas 2, terus? Dikurang luas yang tidak diarsir. Hasilnya ntar dibagi 2. Ya. Oke, berarti si P-nya berapa? Masukin. Ya, masukin ke rumus. 50 ditambah 40. Terus dikurang 30. terus hasilnya Bagi 2. Berapa tuh? 90. 30, 60 bagi 2, 30. Ya, 60 bagi 2, 30. Berarti hubungannya gimana? P sama dengan Q. Yoi. Yang C ya? Oke, nomor yang 30. Ini saya record. Mau apa? Rekaman video pembahasan di sesi ini? Mau. Ya, ntar. Boleh, Kak. Ya, kira-kira ntar prosesnya setengah jam setelah selesai sesi ya. Ntar saya kirim ke Pak Ian yang bagiin ke grup ya. Oke, Kak. Ya, nomor terakhir, ayo. Coba-coba X plus 1 dibagi X min 1 sama dengan X ya. Si P-nya harga mutlak dari X dikurang 1. Q-nya akar 2. Berarti kan kita perlu nyari nilai X-nya nih. Ya. Gimana cara nyari nilai X-nya dari persamaan ini? Gimana ya? Dari P. Iya. Iya, nyari nilai P itu kan harus dapat nilai X-nya nih. Dari persamaan ini, gimana cara nyari nilai X-nya? Pindah ruas nggak bisa ya, Kak? Pindah ruas kemana? Nggak ada yang nggak jadi, Kak. Kita kali silang aja yang bawah. Nek, maksud kamu tuh udah bener nih, dikali silang ya. X min 1-nya dikali X, jadi apa? X kuadrat. X kuadrat Minus X. minus X. Nah, yang kiri kamu pindahin baru nih, udah pindahin ke kanan. Jadi apa? Jadi X kuadrat kuadrat minus terus? X. Ini kan pindah minus X. Min Oh, X jadi sama habis min ya? X. Bukan habis, karena beda Sama dia tandanya. 2X. Ya, min 2X. Terus yang 1 Minus min 1. 1.
Nah, kalau persamaan kayak gini nyari X-nya gimana? Faktorin. Bisa nggak difaktorin? Bisa. Coba gimana? X minus 2 X X plus 1 ya, Kak? Ntar 2 kali 1, di sini 1 nih itu. X minus 1. X Hah? minus 1. X minus 2 X plus 1. Ini jebakan. Kalau soalnya Tahu, Kak? X kuadrat min 2X tambah 1, ini baru nih kuadrat sempurna nih. X min 1 dikali X min 1 atau X min 1 kuadrat. Ya. Tapi ini belakangnya min 1 nih. Jadi nggak bisa difaktorin. Hah? Nggak bisa difaktorin. X plus 1 kali X min 1, ntar kayak tadi, X kuadrat min 1. Ya. Selisih 2 kuadrat itu kan X plus 1 kali X min 1. Kamu ingat rumus ABC nggak? Yang AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Hah? Iya, tahu, ingat ya. Ya, rumus ABC-nya masih ingat. X12 sama dengan min B plus minus, ayo apa? Akar A. B kuadrat min Kuadrat min 1. 4AC per 2A. Ini waktu kelas 10 kali ini. Ya. Jadi min B plus minus. Kalau nggak bisa difaktorkan, pakai rumus ABC nyari X-nya ya. Nah, ini A-nya tuh ini 1, B-nya min 2, C-nya min 1. Ayo, masukin bareng-bareng. X12. 2 Iya, 2 plus minus. Akar. minus akar 2 kuadrat. Berapa tuh? 4. 4. Terus ini kan min 4 dikali A dikali C. Min 4 dikali 1 dikali min 1 jadi berapa? Min 4. Plus 4 dong kan, min ketemu min ya? Plus. Oh iya. Iya nggak? Ini per berapa? 2. Per 2. 2, oke. 4 tambah 4 berapa? 8. 8. Akarnya 8 itu berapa? 2 akar 2. 4 kali 2, jadi 2 akar 2 ya? Oke nggak? Ya. Oke. Berarti yang atas kan sama-sama ada 2 tuh. 2 di sini, 2 di sini ya. 2 akar. Sama-sama dibagi 2 jadi apa? 2 bagi 2. 1 plus minus? 1 akar 2 akar 2. 2-nya udah dibagi 2. Kan 2. Nah, 1 akar 2 atau 2. akar 2 aja ya. Sampai sini ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Oke, berarti P-nya kita masukin ke sini nih ya. Harga mutlak dari X. X-nya kan 1 plus minus akar 2. Kan? X dikurang 1. Ya kan gitu ya. Nah, 1 dikurang 1? 0. Nah, ini coret nih ya. Jadi tinggal plus minus akar 2. Harga mutlaknya berapa? Hah? Harga mutlak dari suatu bilangan. Harga mutlak kan selalu positif kan? Ya nggak? Iya. Berarti tetap akar 2 nih. Dua. Ya. Jadi hubungannya gimana? Sama. Iya, sama gitu. Sama ya. P sama Q sama. Oke, ada yang tanya? Ada yang kurang jelas? Halo, halo? Udah. Ada. Cukup jelas ya? Mantap. Mantap. Alfiansah, mantap. Jangan kamu mantap ya? Mantap Alfiansah namanya ya? Ya, iya. Oke, kira-kira setengah jam lagi. Nanti setelah convert itu saya upload ke YouTube. Nanti link-link yang tidak dipublish ya, cuma grup kamu aja yang bisa buka. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, saya tutup sesi ini nih. Hah? Nggak ada? Itu tanya. Oke, itu aja ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Kak. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.